kalau mau berakidah langsung ke Quran. Oh, gitu. Ya. Kau ngambil hadis dari mana? Bukhari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Kenapa kau ambil hadis dari Bukhari? Jadi kalau kita ditanya orang, jangan jawab, balikkan logika. Jangan ikuti orang yang mengambil akidah dari Asy'ari. Kau ngambil tafsir mana? Tabari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Mereka ini ulama yang menyusun secara sistematis. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari bukan membuat agama baru. Dia menyusun akidah secara sistematis. Yang menyusun fikih secara sistematis Imam Syafi'i. Ini geng-geng nak kembali pada Quran dan Sunnah ni. Kita bukan boleh faham Quran dan Sunnah. Ikut yang mana ulama dah kata sudah. Mereka bagi tahu kita ikut. Memang benar kita memerlukan apa yang disebutkan oleh para fuqaha dan mujtahidin. Tetapi kita hendaklah mendengar sendiri firman Allah dan membaca sunnah Rasulullah, dan apabila ada hadis-hadis atau membab yang mungkin sukar untuk dipahami, memerlukan satu analisa, ketika itu kita merujuk kepada para fuqaha, kita merujuk kepada para mujtahidin. Karena mereka telah melakukan analisa terhadap hadis-hadis itu. Tujuan mereka ni sebahagiannya supaya kita jangan baca. Habis untuk apa? Ikut saja apa yang kiai, masyaikh dan ustaz buat. Kalau ustaz kata saya betul, kita kira dia betul. Kalau dia kata dia buat, kita kira apa yang dia buat. Sekarang ni takkan dia salah, dia ustaz. Takkan dia salah, dia mufti. Dalam agama tak ada. Agama, dalil. Kalau salah dengan kitab dan sunnah, salah. Hatta sahabat bertanya Nabi SAW, An-nasita am qusiratus salah? Adakah Rasulullah engkau telah lupa ataupun semayang telah dipendekkan? Dia tanya Nabi SAW. Nabi tak kata, hang siapa ni duk pandai-pandai tanya aku ni? Ini memberikan kelapangan dada siapa yang belajar agama, menjadikan benar-benar kita semua adalah hamba Allah. Sebab itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku menyaksikan bahawasanya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Dinul haq, agama yang benar. Bukan agama superstitious. Tuan-tuan tengok ajaran agama-agama karut yang diajar, membodohkan akal. Syekh Baba lah apa semua, semuanya membesarkan apa pengasas-pengasas agama tu, diberikan kepadanya, dijadikan dia macam Tuhan yang menjelma di hadapan manusia. Tapi Nabi kita tak begitu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah aku adalah manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku Tuhan kamu, Tuhan yang satu. Agama yang jelas tauhidnya. Agama yang jelas anti syiriknya. Agama yang tidak pernah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan mana-mana makhluk. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu dan hidayah kepada kita dengan menekuni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan mari kembali ke Quran dan Sunnah, orang Pekanbaru ini, tolong jumpakan sama saya mau nengok dia gimana cara kembali ke Quran dan Sunnah. Ternyata setelah dia ngomong, mari kembali Quran dan Sunnah, mari kembali Quran dan Sunnah, mari kembali Quran dan Sunnah, ujung-ujungnya kembali ke Quran dan Sunnah melalui kitab Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, tetap juga bermazhab dengan guru-gurunya. Yang nggak sanggup kembali ke Quran, langsung megang Quran. Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Coba Bapak baca Al-Quran, buka. Kok tahu Bapak artinya? Nih, terjemah Depak. Baca Quran aja masih buka terjemah. Misalnya kita baca Al-Quran, kita kan tidak paham mana yang nasi, mana yang masuk. Siapa yang jelaskan? Ya Ustaz.
Kepada kita sekarang kan ustaz. Ustaz dulu ketika belajar seperti kita itu, siapa jelas kepadanya? Ustaznya pula. Dan seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama warathatul anbiya. Awak nak langsung ke Nabi kan tak mungkin dah. Jadi kalau ada yang bilang kembali pada Quran Sunnah itu langsung ke Nabi, itu bohong sebelaka, fitnah saja. Ya mereka tahu itu, cuman dijadikan cara untuk mendiskreditkan dakwah. Kita ketika menyebut bahwa moto kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, oh berarti tidak perlu ulama. Ya akhi, kalau anda bilang tidak perlu ulama, saya jadi ustaz seperti ini, sudah berapa ulama yang saya temui? Untuk sampai pemahaman ini nih, berapa lama guru saya? Sejak di pesantren lagi, hitung yang di SD dihitung juga. Madrasah, semuanya itu punya andil. Semoga Allah memberikan mereka bagian terbesar dari apa yang kita berikan. Yang ngajar ABCD itu punya andil tuh. Yang ngajar alif bata punya andil. Karena mereka pembuka kuncinya. Kita harus doakan seluruh guru-guru kita. Semoga pahala dari ilmu yang kita dapat, amal yang kita kerjakan, semoga juga mengalir bagi mereka, karena ilmu mereka kita manfaatkan. Ya semoga Allah melapangkan yang sudah meninggal kuburannya, melimpahkan rahmat kepada mereka dan mengampuni yang salah dan keliru dari mereka. Terima kasih, kita harus selalu kita aplikasikan dalam doa untuk mereka. Dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari mazhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti mazhab. Pasti setiap belajar fikih lewat 4 mazhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Mereka sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut hadis. Nah kita nggak belajar bahasa Arab, kalau bahkan udah belajar bahasa Arab pun, seorang profesor sekaliber Syekh Albani, Syekh Bimba, nggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, hadis, ambil kesimpulan hukum, dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti yang mereka lakukan, Al-Quran bukan kitab tafsir, hadis bukan syarah kitab-kitab syarah hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Ini maksudnya. Media. Orang-orang yang beriman akan selalu ada keinginan untuk menuju Al-Madinah. Bagaimana tidak sementara iman menuju Al-Madinah? Kata Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, wa min fadailiha, dan dari keutamaan kota Al-Madinah adalah annal imana ya'rizu ilaiha, bahwa iman itu menuju bertempat kepadanya. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innal iman la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu, sungguh dia menuju berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lubangnya. Rawahul Bukhari wa